Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu nih gelas nggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu nggak? Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum. Karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan, Pak. Itu yang pertama kalau hukum. Politik tadi, kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, nggak usah ngomong politik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bisa mengubah para penguasa ini, kalau ada kerumunan dan ada HP, Pak. Dua ini aja. Kemarin revisi undang-undang pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi, bubar jalan gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota, bubar jalan. Bubar jalan. Jadi nggak usah ngomong politik, nggak ngomong hukum. Bisa nggak kita bawa orang sebanyak-banyaknya? Saya kira bubar tuh. Kenapa? Karena semua yang dukung ini juga, saya kira tidak dengan hati yang bersih. Kan ini ilmunya Edgar Hoover nih, Edgar H. Hoover. Ya, yang mengumpulkan semua kasus-kasus para elit-elit. Silakan lu nyolong datamu sama gua. Ini kan mereka di tiang gantungan, Pak. Jadi kalau dibilang mereka dukung Jokowi itu dengan tulus ikhlas, enggak. Semua pada takut. Karena apa? Ya banyak dosanya. Kalau nggak ada dosanya, emang takut. Kayak Bu Mega misalnya, emang gue pikirin, suka lu, panggil gua katanya sama Kapolri. Kan gitu nih. Jadi perubahan itu hanya akan dimungkinkan di jalanan, Pak. Saya tidak menyuruh orang ke jalanan, tapi kan ditanya tadi ya, gimana caranya mengubah? Ya orang di jalan. Yang ditakuti cuma itu. Nggak ada yang lain. Ya. Jadi mari kita coba dari sini 100 orang, nanti 1000 orang, lalu 10.000 orang, mulanya di Jakarta, lalu Bandung, Surabaya, dan seterusnya. Hanya itu yang akan mengubah negara ini. Kalau tidak, apa yang kita alami 10 tahun Jokowi hanya akan diulang pada tahun-tahun mendatang. Iya, kalau masih Pak Prabowo jadi presiden, kalau 2029 yang menang Gibran gimana dong? Kan ini pilkada sedang diatur-atur supaya semua jadi anak buahnya. Dalam artian bisa nanti menguasai negara dong. Jadi kalau tidak sekarang memang nggak ada kesempatan lain. Salah satu cara mengubah itu, langkah pertama adalah memastikan di pilkada bukan calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Kan gitu nih. Karena ada pepatah Cina bilang, terima kebaikan orang, Anda kehilangan kemerdekaan. Lah bayangin orang kayak Lutfi, kayak RK, bukan minta dukungan rakyat, minta dukungannya Mulyono. Sampai kayaknya Jokowi itu buka jasa titipan tuh, Justip pilkada. Gila kan? Jadi saya kira bagi orang-orang bernalar, kita di persimpangan jalan, Pak. Kalau yang namanya institusi kekuasaan, institusi pemerintahan, elit-elit politik sudah mengangkangi, menepis aturan, undang-undang, konstitusi, membegal MK-nya, MA-nya, lantas harapan apa lagi yang kita punya? Jaga mulut baik-baik, jangan kepleset, kan cuma itu doang. Kalau lu jadi bandit bisa hidup tuh, tinggal jilat sana sini, lu survive. Tapi sekali Anda bicara kebenaran, ya siap-siap berhadapan dengan Bareskrim, berhadapan dengan KPK, berhadapan dengan kejaksaan. Kan itu nih, ini lebih parah dari zaman Soeharto loh. Gila aja kita ini setbacknya. Tapi juga ini mungkin peluang bagi kita untuk nanti cuci darah, Bung Ferry. Dengan syarat Pak Jokowi lagi, Pak Prabowo menemukan itu tadi, pusakanya sebagai presiden itu. Karena pusaka itu kayaknya masih ditarik-tarik sama Pak Jokowi, belum dipegang penuh tuh. Saya pribadi, saya tersinggung ketika Pak Prabowo diperlakukan kayak begitu di Solo untuk dukung Jawa Tengah itu. Itu keterlaluan. Itu bukan hanya menghina Pak Prabowo sebagai pribadi, tapi lembaga kepresidenan loh. Which is nggak masuk akal buat saya. Bayangkan kalau seorang presiden bisa diperlakukan seperti itu, apalagi kita ini diinjak, Pak. Kan itu nih problemnya. Jadi itu kesimpulannya, Pak Lukas. Siap. Jangan berharap perubahan secara politik maupun secara hukum yang mungkin hanya ketika rakyat
mengatakan cukup, muat, dan seperti Uju Tukul bilang, lawan. Aduh, parcok lagi. Nggak kelar-kelar nih masalah parcok. Udah gue bilang dari dulu, kalau masih bapak ini Kapolri, udah, polisi nggak bakalan berubah. Ada kasus Sambo, polisi tembak polisi. Kasus Teddy Minahasa, gembong narkoba. Kasus apa lagi? Kilometer 50. Apalagi? Tembak siswa SMK, dituduh tawuran, kan kocak. Banyak kali lah kasus-kasus parcok ini, bah. Dan yang paling gokil, imbas sejumlah perwira tersandung kasus Ferdi Sambo malah naik pangkat pejabat polisi yang bermasalah. Gokil emang. Ini yang terakhir lagi nih, aduh, dituduh curi sepeda motor, seorang pria di Lampung ditembak mati polisi di depan anak dan istri. Wah, ini makin parah. Makin tidak terbendung, bos. Pasti banyak yang bilang, itu kan oknum. Iya, oknum. Tapi kalau dikumpulin satu mabes. Rin, lo tau gak sih, polisi yang kemarin tersandung dalam kasus Ferdi Sambo saat ini tuh udah aktif kembali loh. Dan bahkan beberapa dari mereka udah masuk ke promosi jabatan strategis. Wah, kok bisa sih? Bukannya seharusnya orang-orang yang tersandung kasus seperti ini gak boleh menduduki jabatan strategis? Iya Rin, dan itu emang jadi sorotan. Beberapa perwira polisi yang terlihat dalam kasus Ferdi Sambo sudah bertugas bahkan di jabatan baru dan mendapatkan promosi. Salah satunya adalah Kombes Budi Herdi Susianto yang sebelumnya dijatuhi sanksi demosi setelah memberikan pernyataan terbukti salah dalam kasus Sambo. Setelah ngejalanin sanksi, Budi saat ini dipromosikan sebagai Karawat Pres. Pokoknya setingkat bintang 1 gitulah, sesuai dengan surat telegram Kapolri yang terbaru. Udah jelas-jelas terbukti salah loh, gue gak habis pikir lagi lah. Iya, dan ternyata selain Budi, sejumlah perwira lainnya juga terlibat dalam kasus Ferdi Sambo aktif dengan posisi baru. Di antaranya adalah Kompol Cak Putranto yang naik pangkat jadi AKBP dan ditempatkan di Polda Metro Jaya. Pokoknya promosi ini menandakan kembalinya mereka di jajaran Polri setelah menjalani sanksi. Dan tentu aja hal ini menjadi perdebatan netizen, kenapa sistemnya bisa seperti ini? Colin Kaepernick bilang begini, banyak di sebuah negara ini yang perlu kita ubah. Satu hal yang penting dan sangat spesifik adalah memastikan perubahan brutalitas polisi. Baik brutalitas dalam penanganan dan layanan publik, termasuk brutalitas polisi di ruang politik. Kalau tidak, tujuan berkonstitusi kita jadi omong kosong, pasal 30 omong kosong, gagasan kepolisian sebagai pelayan publik ya, yang melayani masyarakat juga akan jadi bualan omong kosong kita bernegara. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pembenahan kepolisian. Saya dan beberapa teman-teman menjelaskan beberapa opsi yang menarik. Tidak sekedar berada di Kementerian Dalam Negeri, apalagi kalau menterinya mantan polisi. Itu kan menambah pangkat juga. Usulan kami, polisi dipecah jadi 2. Mirip konsep federalisme kepolisian di Amerika. Karena gagasan reformasi adalah otonomi yang seluas-luasnya. Ada alasannya, dipecah 2. Menjadi polisi nasional dan polisi daerah. Polisi nasional bisa dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, tetap di bawah Presiden tentu saja, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi tugas-tugas tertentu dia akan dibatasi. Misalnya, proses penyelidikan. Kita mengenal azas dominis litis. Di ruang ini, pemimpin penyelidikan polisi berada di bawah kejaksaan. Lalu, kepolisian daerah berada di bawah pemerintahan daerah. Tentu dalam dominis litis, dia akan berada di bawah kejaksaan tinggi. Kenapa ada 2 ini? Karena inilah mekanisme checks and balances untuk kepolisian. Kalau polisi nasional menyimpang melakukan bisnis haram di daerah, polisi daerah bisa tangkap mereka. Kalau polisi daerah aneh-aneh macam-macam, maka polisi nasional bisa mempermasalahkan mereka. Kalau tidak ada mekanisme checks and balances ini, selalu dalam satu komando, kalau kita pindahkan Kementerian Dalam Negeri, niscaya Kementerian Dalam Negeri akan menjadi penjahat barunya. Kalau kita pindahkan Kementerian mungkin TNI, yang muncul tidak hanya Parcok, tapi Parijo. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silakan Partai Hijau. sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Jadi kita hanya menambahkan masalah baru dengan solusi baru. Oleh karena itu, solusinya harus tepat, harus sesuai dengan konstitusi yang menurut saya perlu kita perhatikan serius. Sudah banyak korban polisi, jangan kita tutup-tutupi. Ini bukan berarti kita tidak sayang dengan polisi. Tadi saya sudah mengutip pendeta
dan lain-lain ya, peneliti, aktivis. Saya ingin mengutip hadis untuk melawan pendekatan yang digunakan oleh Pak Nasir Jamil karena beliau ustadz. Saya mengutip hadis ini kurang lebih bunyinya, jihad paling utama adalah berkata benar di depan pemimpin zalim. Jangan karena kita dekat dengan pemimpin, kita lupa berkata benar. Jadi saya lihat anggota DPR yang dekat dengan polisi, tiba-tiba tidak bercerita soal problematika polisi. Ini bukan soal sekedar politik apa yang terjadi. Kita sedang bicara kecintaan kita kepada institusi ini. Ada satu ungkapan nih, kalau boleh mengutip supaya saya lebih mirip Bang Kardi daripada Rocky Gerung. Saya ingin mengutip satu pernyataan penting untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan kepolisian kita. Seorang rapper di Amerika namanya KRS-One mengatakan begini. We put you here, polisinya kita tempatkan dengan gagasan konstitusional kita. Di sini dalam melayani kita semua, to protect us. The biggest question is, who protect us from you? Kalau Anda adalah banditnya, kalau Anda adalah pelindung kejahatan ini, kalau Anda adalah pelanggar nomor 1 Undang-Undang Dasar 1945, kalau Anda adalah pemain politik di Republik ini. Oleh karena itu, demi kecintaan kepada kita institusi kepolisian, sudahlah, kita sudah semua tahu apa yang sedang terjadi. Dan apa yang akan dilakukan oleh para politisi dan para polisi. Mari publik yang mengingatkannya, teman-teman kepolisian. Kalau kita tidak ikut mengingatkan teman-teman kepolisian, satu waktu apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi, polisi tidak akan lagi menjadi pelayan kita. Mereka adalah orang yang kita takuti. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Bang Saur. Kalau ada malaikat kita takuti, sungguh hina kehidupan amal kita. Kalau polisi kita takuti, sungguh hina kehidupan bertata negara kita. Sekian, terima kasih. Kawan, inilah belakangan ini kalian merasa tidak kalau kelakuan para oknum si paling penegak hukum atau polisi nggak berhenti bikin ulah. Ada aja gebrakannya. Kalian masih ingat nggak kasus aksi koboi? Polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Si pelaku tega menembak temannya sendiri yang juga polisi terkait kasus backing tambang ilegal. Dan yang paling baru dan masih bergulir terkait oknum polisi dari Polrestabes Semarang, Aibda Robik yang menembak siswa di Semarang yang katanya lagi bubarin tawuran. Bahkan yang paling membangongkan, si pelaku dan gerombolannya ini bisa-bisanya kasih keterangan palsu ke media lengkap dengan bukti sajam yang digunakan saat tawuran. Cie, kompak bener Pak bikin kasus rekayasa. Tapi karena kasusnya makin viral dan ditambah bukti CCTV di lokasi kejadian, si paling oknum ini buru-buru ubah strategi. Kebohongan yang mereka sampaikan ke publik menjadi bumerang. Gerombolan parcok ini akhirnya minta maaf dan mengaku siap dievaluasi. Aduh, kelakuan. Coba kalau nggak viral, mana ada yang namanya keadilan. Lama-lama nih, yang model begini ini kalau dibiarin, memang lebih pantasnya tuh senjata diganti pentungan aja seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta. Biar apa? Biar nggak digunain sembarangan dan kerap dijadikan sebagai alat buat gagak. Anggota polisi atau adik-adiknya Pak Nanan sekarang ini berani banget, udah bunuh orang, bohong, memalsukan barang bukti.
dan bohong terhadap rekonstruksi. Pak, begitu terbiasanya polisi berbohong. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.